nomor 1 ya, Kak. Iya. Tadi aku tadi Tuhan tahu kalau di akhir ada yang pilih ikut roh jahat dan doctrine of devils. Oke. Ya, Ya, tadi Aca kurang jelas pasangan-pasangannya, Mice. Aca periksa Kak Manda. Aca punya diperiksa Sami. Oke. Sami apa dinubuatkan? Kalau Sami, Tuhan tahu awal dan akhir. Artinya Tuhan tahu bahwa di akhir ada orang yang pilih untuk menerima seducing spirit dan doctrine of devils. Oke. Jadi, artinya dinubuatkan itu pertama, prinsipnya itu ini adalah bukan Tuhan yang menentukan atau menakdirkan sesuatu. Boleh? Jadi misalnya ada orang hilang, itu kalau misalnya dinubuatkan orang itu akan hilang, artinya bukan Tuhan yang menentukan atau menakdirkan orang itu hilang. Boleh? Iya, betul. Boleh. Nah, artinya dinubuatkan itu adalah karena Tuhan itu adalah awal dan apa? Oke. Akhir. Jadi, Tuhan tahu apa yang akan terjadi di awal ataupun akhir. Boleh semua? Boleh. Nah, Kak. dinubuatkan, misalnya dinubuatkan. Oh, dinubuatkan nanti Israel akan hilang. Itu bukan artinya Israel ditakdirkan hilang. Karena, jadi misalnya, kalau ada nubuatan, contohnya ya, Israel akan mengikuti doktrin palsu. Ini bukan karena ditakdirkan Israel ikuti doktrin palsu, tetapi ini adalah pilihan orang Israel untuk mengikuti doktrin palsu. Gimana? Iya. Ya, jadi nubuatan itu bukan menakdirkan sesuatu, tetapi mengungkapkan sesuatu yang belum terjadi berdasarkan apa yang orang pilih. Karena Tuhan sudah bisa lihat apa pilihan orang nantinya, gimana? Aca bisa ngerti nggak itu, Aca? Bisa nih. Coba Aca ulang, gimana? Kalau Mice, Ya, bisa dengar. yang tadi Aca tangkap Mice gini Mice. Apa arti dinubuatkan itu bukan Tuhan yang tentukan dan atau menakdirkan sesuatu. Dan kita tahu Tuhan itu adalah awal dan akhir. Jadi Tuhan tahu apa yang akan terjadi di awal atau akhir. Lalu kalau ada nubuatan yaitu Israel akan mengikuti doktrin palsu, ini bukan karena ditakdirkannya Israel. Ini Aca baca screenshot ya? Iya, Mice. Tadi Aca Kenapa Aca nggak cerita apa yang di pikiran Aca? Mice udah tutup screenshotnya, Aca baca screenshotnya. Terus tapi apa aja? apa Mice? Terus apa?
Jangan Terus? coba jangan baca apa yang Aca dapat. Tetapi ulang Mice. Nggak usah, yang lanjutin aja. Apa lanjutannya? Bukan Tuhan kan yang pilih kan? Ya Mice. Bukan ya, Israel nggak ditakdirkan untuk ikuti doktrin palsu kan? Tapi apa? Tetapi pilihannya mereka sendiri untuk melakukan itu Mice. Apa itunya? Doktrin palsu Mice. Doktrin palsunya diapain? Diterima Mice. Mengikuti doktrin palsu. Oke. Dan Tuhan sudah bisa mengetahuinya. Karena Tuhan adalah awal dan akhir. Manda bisa ngerti itu? Manda, itu artinya dinubuatkan? Oke, Kak. Boleh ya? Kak, boleh aku coba ulang, Kak? Coba Manda pakai bahasa Manda sendiri. Jadi kan prinsipnya kan artinya bukan Tuhan yang menentukan atau menakdirkan sesuatu kan, Kak? Dan Tuhan itu dia bisa tahu karena dia adalah awal dan akhir. Nah, dan kedua sebagai contoh kan ada yang hilang kalau di akhir zaman. Nah, contohnya kalau kita hilang itu bukan karena kita ditakdirkan hilang, tapi karena pilihan kita kan, Kak? Mhm, Dan Tuhan tahu karena dia adalah awal dan akhir. mhm. Gitu ya. Betul, betul. Oke. Ya, oke. Hai Sally. Udah sampai rumah, Sally. Halo, Ci. Ada angkat tangan, Sally. Mau tanya sesuatu? Mau tanya, Ci, instruksinya apa ya, Ci? Oh, lagi jawab ini tadi ujian. Lagi jawab soal sekarang. Oh, baru jawab ujian ya, Ci? Iya, ha. Oh, oke, Ci. Oke. Thank you. Ci, sama boleh minta tolong, Ci, nanti terakhir mau screenshot sama yang pelajaran kemarin, Ci. Oke, boleh. Oke, Oke. nomor 2 silakan. Manda, nomor 2. Oke, Kak. Dua ayat yang mendukung soal nomor 1 itu nanti. Isaiah 48 ayat 10 dan Revelation 1 ayat 8, Kak. Semua setuju? Yesaya berapa tadi? 46 ayat 10. Tadi aku bilangnya 48, Kak. Oh, oke. 46 ya jawabannya. Oh no. Oke. Semua setuju ya? Oke. Sekarang Sami tolong. Oke, Mice. Berdasarkan kutipan pelajaran lalu, apa yang ada di timeline old dan modern? Di old, di situ ada witchcraft dan domain worship. Dan di modern, situ ada seducing spirit and doctrine of devils. Semua setuju? Mice, kalau Ya, yang siap. modern kasih dalam kurung spiritualisme gimana Mice? Yang mana? Yang modern. Berdasarkan kutipan kemarin yang ini, Aca yang dijawab. Tapi Aca ada disebut seducing spirit sama doctrine devils gak? Ada Mice. Oke, kalau ada itu udah benar ya. Oke, nomor 3. Matthew. Yang terulang sebelum second coming of Christ. Oke, coba mau tanya Manda. Oke, Kak. Kalau aku jawabannya
Tadi yang nomor 3 ya Kak tadi atau 4? Iya, nomor 3. Oh, nomor 3 itu aku jawabnya visualisme itu terjadi sebelum time of trouble, Kak. Oke. Kalau Aca apa? Kalau Aca nomor 4 berkoneksi dengan time of trouble dalam kurung Daniel 12:1 Mice. Oke. Sami? Sami menyatakan bahwa second coming sudah dekat. Oke. Jadi ini spiritualism ini ya adalah peristiwa yang terjadi sebelum time of trouble. Kenapa Bu? Boleh? Dan ini adalah apa? Pekerjaannya setan kan? Masih ingat kan? Iya. Ya. Oke, nomor 4 sekarang. Kita mau coba Aca. Mice, Ya, kalau nomor 3 adalah pekerjaan setan Mice. nggak apa-apa. Oke, Jenis. Mice, Ya, Kalau- sayang. kalau berkoneksi bukan terjadi Mice. Seperempat. Setengah lah ya aja, oke. Seperempat. Setengah-setengah maksudnya. Oke. Nomor 4. Coba mau tadi Mici bilang siapa ya? Aca ya? Aca silakan. Nomor 5, 4 Aca. kalau bisa nomor 5 Mice. Aca nomor 4. Emang sekarang nomor 5 ya? Iya Mice, kalau Mice Oh, ini nomornya kehilangan. Oke, Aca, thank you. Silakan. Kalau Aca nomor 5, kalau saya melihat spiritualisme, saya tahu second coming, maka second coming sudah dekat, maka saya harus buat persiapan. Mantap itu jawabannya. Boleh? Boleh. Jadi yang membuat kita buat persiapan kalau kita bisa lihat peristiwa itu menunjukkan bahwa second coming itu sudah apa? Dekat. Oke? Oke, sekarang Matthew. 2 timeline yang diparalelkan apa, Matt? Zaman para nabi dan zaman para murid di akhir zaman. Oke, kalau Manda apa? Oh, Kak, aku yang akhir zaman dan Israel, Kak. Itu dia. Timeline-nya ada akhir zaman dan Israel. Sami, siapa di masing-masing timeline? Kalau di akhir zaman, di situ ada first teacher yang membawa ajaran sesat, dan ini menyangkal Tuhan. Dan itu membuat orang bilang second coming masih lama. Oke. Kalau Matthew apa? False teacher ngapain? Seducing false doctrine. Oke. Kalau Aca, false teacher ngapain? Kalau Aca jawab Mice, Mm-mm. Aca jawab
false teacher, bawa ajaran sesat, dan itu menyangkal Tuhan dan membuat orang bilang second coming masih lama nih, Cak. Oke. Jadi false teacher ini dia ngajarkan heresis kan? Oh, iya, iya. Ajaran sesat kan ini? Iya. Dan ini membuat orang-orang tidak tahu tentang event spiritisme. Ya kan? Yang terjadi sebelum second coming kan? Iya, betul. Oleh karena itu, kalau mereka tidak tahu tentang spiritisme, artinya mereka akan bilang second coming apa? Masih lama. Sehingga orang-orang yang menerima ajaran false teacher ini akan terus di dalam dosa. Mice, Ya. kalau nggak pakai akan terus dalam dosa salah ya, Mice. Dibenerin deh kalau bisa bilang second coming masih lama. Sekarang mau tanya Manda, kalau di Israel siapa orangnya? Kalau di Israel itu false prophet. Mantap. Apa Matt yang false prophet lakukan? Dia tuh entice itu menarik, menggoda bangsa Israel ke dalam dosa, untuk berbuat dosa. Betul. Jadi false prophet ini membuat orang-orang Israel berada di dalam dosa. Jadi bukan orang semakin meninggalkan dosa, tetapi orang makin apa? Cinta dosa. Cinta dosa. Itu, oke? Bisa ngerti ya semua? Bisa. Oke. Cie boleh screenshot time, Cie? Boleh. Screenshot. Ya. Oke, habis itu kita mau lanjut kutipan yang terakhir dari PP ya. Ya, Cie. Udah, Cie. Oke, udah, Cie. Thank you, Sally. Jadi sejauh ini kan kita udah belajar kan spiritisme sama dengan witchcraft sama dengan demon worship ya kan? Iya, Dan sama. itu semua adalah seducing spirit ataupun doctrine of devils. Yang adalah great original lainnya di mana? Taman Eden. Di Taman Eden ya. Mantap. Oke, kita lanjut kalau gitu kutipan terakhirnya. Ini yang paling penting tuh kalian bisa ngerti alur cerita ya. Dia punya cerita walaupun kita pelan-pelan gini untuk baca ceritanya. Oke? Oke, mari kita baca aja, tolong baca. Tolong perhatikan ya ini ya. Bacaannya diperhatikan baik-baik ya semua. Silakan, Aca. Ini, Cek. Bukan ini kemarin. Oh, ini sudah ya? Udah, Mice. Oh, oke. Oh, ini yang ini kan? Ini yang terakhir. Benar-benar. Oke, mari kita lihat ya kutipan berikutnya. Jadi inilah yang terjadi di mana? Di akhir zaman. Dan ini adalah salah satu salah satu strong delusion kan? Ini di bawah strong delusion kan semua? Betul semua di bawah situ. Ampun, Cak. Ya kan? Dan kalau strong delusion itu ini sudah sampai mana ya tadi? Oh, ini belum ya. Dan kalau strong delusion itu apa? Kata lainnya berarti sejauh ini. Damnable heresies. Spiritualism, witchcraft, ya kan? Demon worship, ya kan? Seducing spirit. Ya, itu semua kan? Nah, oke. Nah, ini lanjutannya ya.
Jadi kan mereka menyangkal Tuhan. Masih ingat nggak itu? Mereka menyangkal Tuhan. Nah, sekarang ini. Aca tolong baca ya sekarang. Oke. Di sini Rasul telah menunjukkan salah satu ciri khas guru spiritualis. Oke. Artinya, Manda, yang kita mau baca sekarang tentang apa? Oh, maaf Kak, tadi aku nggak perhatiin Kak. Oke. Kalau gitu, minta Sami. Kita mau lihat itu yang itu tadi apa kata Mm-mm. lupa misalnya apa kata-kata tadi di Oke. Seli, kan Aceh yang baca, jangan Aceh yang jawab dong. Seli apa Seli? Kita mau belajar tentang apa sekarang? Halo Seli. RR. Matt, tentang apa kita mau belajar, Matt? Ciri-ciri spiritualisme. Oke, Aca setuju sama Kak Matthew? Setuju. Mice nggak setuju, Kak Matthew bilang. Bilang. Emang Sami setuju? Setuju. Mana sih Mica? Kenapa ke Sami aja nggak tahu bagaimana Sami bisa setuju apa enggak? Bisa aku ada dengar katalisme di belakang karena jawabanku beda. Apa jawabannya Sami memangnya? Aku jawabanku spiritualis. Sama aja itu, sama aja. Oh, jawab Dia bilang guru. Oh, ya. Apa? Aja? Tadi Aca dengar Kak Matthew bilang guru Mica. Tidak bilang guru saja. Waduh. Oke. Kak Matthew nggak bilang guru. Yang Kak Matthew bilang adalah kita mau belajar tentang spiritualisme. Yang mau dibahas adalah kita mau belajar ciri-ciri guru spiritualisme. Boleh, Matt? Manda, bisa? Oke Kak. Ya, itu ya. Jadi kita malam ini mau belajar tentang ciri-ciri guru spiritualis. Dan kalau kita tahu ciri-cirinya, artinya ada yang ngajarkan spiritualisme. Dan kalau misalnya kita udah lihat ada yang ngajarkan, artinya spiritualisme ada nggak? Kalau sudah ada yang ajarkan. Iya Kak. Kalau sudah ada artinya apa? Tandanya apa? Sudah dekat second coming. Itu dia, sudah dekat second coming. Gimana? Ya. Oke, mantap, mantap. Oke, jadi kita mau belajar ciri-ciri spiritualism ya. Guru-guru spiritualism. Oke. Ya, Tadi sih baru baca. Tadi ini baru baca satu kutipan ini ya. iya. Manda tolong ulang untuk Seli ya. Oke Kak. Oke. Sally, jadi tadi berdasarkan kutipan ini kita mau belajar tentang ciri-ciri guru spiritualisme. Oke. Dan Sally, kalau misalnya guru spiritualisme ini udah ada, artinya apa, Sally?
Artinya Daniel 12 ayat 1. Mhm. Udah apa, Sally? Terus door. Sudah dekat, Sally. Oh, ya, boleh. Sudah dekat. Sudah dekat. Oh, sudah dekat second coming. Mhm. Iya, betul, Sally. Mantap. Oke, bisa ya? Nah, Oke. Oke, Cek. jadi ingat ya, kita masih belajar kapan apa yang membuat Babylon jatuh. Salah satunya apa? Ini Strong. doktrin spiritualisme. Salah Strong satunya Delusion. strong delusion kan? Iya, Oh, Pak. Mereka terima strong delusion kan? Dan strong delusionnya ini adalah spiritisme, betul nggak? Iya, Kak. Iya. Yang adalah kata lainnya apa? witchcraft. Witchcraft, atau bisa juga demon worship. Dan ini adalah apa? Seducing apa? Spirit. Spirit. Dan adalah Doctrine of apa? Devil. devils. Dan ini diajarkan oleh Guru-guru spiritualisme. atau setuju semua? Iya, Cek. Jadi kalau ini kita lihat ya, ini yang salah satu yang menunjukkan bahwa gereja apa? Jatuhnya apa? Komplit. Komplit. Lengkap. Jadi kalau ada gereja yang udah menerima ajaran false teacher, jangan heran kalau gerejanya jatuhnya apa? Komplit. Komplit. Boleh ngerti nggak itu? Dan Boleh, kalau udah lihat ini, tandanya harus keluar dari Babel, dan itu tanda buat orang yang keluar dari Babylon untuk melakukan persiapan karena sudah second coming-nya sudah dekat. Gimana? Bisa ya? Dapat Bisa, itu ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi kita mau lihat ini punya ciri-ciri. Ya, aja? Saya belum dapat yang Mice bilang terakhir, Mice. Sally, mau coba jelaskan ke Aca? Silakan. Sally malah mau tanya, Cek. Apa, Sally? Kalau Sally tanyanya apa itu seducing spirit? Oh, seducing spirit itu roh-roh yang menipu, menggoda, gitu. Oke, Cek. Ah, Thank you, Cek. sama-sama. Yang terakhir itu, Aca, kalau orang yang sudah bisa ngelihat bahwa Babylon itu jatuhnya komplit karena orang menerima strong delusion, yaitu spiritisme yang diajarkan oleh false teacher, orang itu akan tahu bahwa Babylon false-nya komplit. Dan kira-kira masih mau stay di Babylon nggak? Kalau sudah fullnya komplit, enggak, Mice. Nah, kalau nggak stay di Babylon kemana? Kalau nggak stay ke Babylon, Kalau sudah nggak di Babylon kemana? yang Aca tahu bikin persiapan untuk time of trouble. Harus keluar dari Babylon kan, Aca? Ya, Mice. Nah, waktu keluar dari Babylon, itulah yang harus dibikin adalah membuat pekerjaan persiapan untuk time of trouble dan siap-siap untuk second coming. Boleh? Boleh, Mice. Jadi apakah untuk tahu salah satu apa yang membuat Babylon jatuh, itu ada hubungannya dengan pekerjaan persiapan kita? Bisa lihat semua?
Ya. Oke? Oke. Lanjut lagi. Aca. Jadi sekarang kita mau lihat ciri-ciri false teacher-nya kan? Atau spiritualism teacher. Lanjut, ya, lanjutkan, Cek. Iya, silakan. Mereka menolak untuk mengakui Kristus sebagai anak Allah. Waduh, artinya ciri-ciri salah satunya mereka apa? Yang menolak Kristus sebagai anak Bapa. Jadi mereka bilang, ini spiritualis teacher ini mereka bilang bahwa Kristus bukan, Anak Bapa. kalau bukan Son of God apa? Son of Man. Bukan. Masih ingat nggak? God the Son. God the Son. Bagaimana? Jadi Tuhan Yesus itu God. Jadi apakah sekarang ajaran itu sudah banyak? Udah banyak nih, Cek. Iya, nih, Dan Cek. artinya apakah itu spiritisme, Sally? Waduh. Iya, Ci. Dan artinya apakah itu tanda untuk kita udah dekat second coming? Iya, Ci, benar. Itu dia. Ci, mereka bilang Tuhan Yesus itu hanya peran ya, Ci, kan, Ci? Iya, Sebagai- benar. Hanya peranan saja. Oleh karena itulah ajaran spiritisme. Kalau dulu sembah setan-setan, sekarang bisa menyembah setan melalui doktrin palsu. Yaitu percaya bahwa Kristus bukan Son of God. Gimana? Bisa ngerti? Cek. Oke, lanjut ya. Cek. Oke, sekarang Sally tolong baca ya ini. Oke, Ci. Ini aku tak pindahin ke bawah aja deh, supaya bisa tahu penjelasannya dari sampai mana sampai mana. Silakan Sally. Oke, Ci. Mengenai guru-guru seperti itu, Yohanes yang terkasih menyatakan, siapakah pendusta selain dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Oke, jadi dia adalah apa? Ini guru-guru ini spiritualis teacher katanya Yohanes, dia adalah siapa? Liar. Nakal tuh. Liar. Oh, Siapa Bapak pendusta? John 8:44. Father of lies. Siapa? devil ya. Setan kan? Iya. Jadi kalau ini orang-orang ini pendusta ya anak-anaknya siapa mereka? Setan. Setan. Makanya jangan heran dia bawa doktrinnya siapa? Setan. Aja bisa lihat itu? Bisa cek. Makanya jangan heran di ayat Raman ada apa? Doctrine of Devils yang diajarkan oleh spiritualist teacher. Karena dia ajarkan Kristus bukan Son of God. Dan itu adalah liar. Gimana? Ajarannya pembohong. Iya, benar. Boleh, Matt? Bisa lebih jelas lagi ya, Matt? Bisa. Oke. Lalu, Klasik. lanjut lagi. Kita pelan-pelan baca. Sekarang kita minta yang baca dalam Anda. Oke, Kak. Dia adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan Anak. Waduh, jadi ini spiritualist teacher namanya siapa? Yang menyangkal Bapa dan Anak. Satu kata. Apa tadi, Kak, pertanyaannya? Siapa ini spiritualist teacher? Menyangkal nih, Cek. Satu kata. Siapa itu orang ini? Satan nih, Cek. Bukan. Tadi di kutipan yang saya baca apa? Antichrist.
Antichrist. Gimana? Oh, Nggak perlu baca. Hah? Antichrist. Indonesia Antikristus. Boleh? boleh, Kak. Ini kan Antichrist kan? Yang ajarkan spiritualisme, pre-spiritualism adalah apa? Antichrist. Itu dia. Antikristus. Boleh Sally ngerti nggak? Sally ngerti itu? Bisa, C. Nah, jadi dia adalah Antichrist yang bilang kalau Kristus itu bukan Son of God. Dan kalau menolak Kristus sudah pasti menolak siapa? Menolak Bapa. Betul. Jadi dengan bilang Kristus bukan Son of God, artinya dia apa? Tolak Kristus kan? Iya. Kalau tolak Kristus, ya tolak siapa? Pasti tolak Bapa. Menolak Bapa. Makanya Yohanes bilang apa? Dia ini Antichrist yang menyangkal Bapa dan Anak. Gimana? Coba baca selanjutnya. Semi. Oke, Mice. Spiritualism dengan menyangkal Kristus. Coba Sami baca. Apakah ada yang belum baca? Oh iya. Barang siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki bapa. Nah, sama kan? Iya, sama Mice, betul sama. Jadi kalau dia bilang bukan Son of God, ya tolak Kristus. Sama dengan tolak siapa? Tolak bapa. Tolak Bapa. Matt, lanjut Matt. Spiritualisme dengan menolak Kristus, menolak baik Bapa dan Anak. Dan Alkitab menyebutkan manifestasi daripada antikristus. Jadi apakah kita udah bisa lebih ngerti tentang spiritisme di akhir zaman? Jadi kalau ada yang mulai mengajarkan Kristus tuh bukan anak Bapa. Anak Bapa itu cuman peranan saja. Artinya apa? Apakah kita sudah di peristiwa spiritisme? Modern spiritism. Setuju semua? Setuju, Kak. Oke, mari kita lihat ya. Siapa yang mengajarkan strong delusion ini? Yang mengajarkan bahwa apa? Kristus itu bukan Son of God. Dan dia antikristus artinya. Dan udah pasti tolak bab Kristus itu ya tolak siapa juga? Tolak bapa, Mice. Oke, ini logonya siapa? Advent. Dan Advent bilang apa? Yesus Kristus apakah Son of God? God the Son. God the Son. Artinya siapa yang sudah percaya strong delusion dan mulai ajarkan strong delusionnya? Seventh-day Adventist Church. Apakah Seventh-day Adventism sudah menganut modern spiritualism? Sudah, Kak. Iya, C. Itu dia. Apakah Seventh-day Adventist menerima ajaran antikristus? Kalau anti itu kan artinya saya menolak kan? Iya. Kenapa saya bisa bilang menolak Kristus? Karena saya nggak percaya Kristus itu Son of God. Dan dengan saya tolak Kristus, saya tolak siapa juga? Bapa. Bapak juga. Aduh, boleh? Apakah kalian udah bisa ngerti tentang spiritualism? Bisa? Bisa. Oke. Kalau gitu, besok jangan lupa ujian lagi ya. Kita pelan-pelan, tapi yang penting kalian bisa nggak? Kita nggak mau kasih banyak-banyak, tapi kalian memang benar-benar cerna, peras dia punya inti. Boleh? Boleh, Mice. Ya, peras dia punya inti dan ini harus bisa menjadikan kalian lihat bahwa sudah mau dekat second coming. Oleh karena itu saya harus lakukan apa? Pekerjaan persiapan
untuk make sure saya jangan ada di dalam dosa, tetapi saya tinggalkan apa? Dosa. Dosa. Boleh, Aca, Sami, Sally, Nat? C. Oke. C boleh screenshot time, C. Oh, boleh. Silakan. Besok ya. Besok kayaknya kelasnya siang. Karena malamnya kan ada ini kan. Ada apa? Ada kelas anak-anak. Jadi besok kelasnya siang. Jangan lupa kita sebelum kelas kita ujian dulu ya. Kayak biasa. Oke. Sudah ini, Sally? Sudah, C. Sekarang ini? Dan kita ujiannya besok dari yang pertama ya. Kita ulang lagi ya. C. Oke. Oh iya, C sama yang kemarin boleh, C. Nanti minta sama apa? Aca boleh? Oh, oke, C. Ya. Siap. Oke, jadi nanti kalau nggak salah kita lagi cari-cari lagu untuk kita nyanyi. Kayaknya kita mau nyanyi lagu ini, Tak Lama Lagi Masuk Surga. Oke, jadi nanti kita kasih dia punya instruksi bagaimana instruksinya ya untuk rekamannya. Oke, oke. Tapi udah tau lah apa namanya kira-kira lagu apa dan itu dalam bahasa Indonesia kita akan nyanyikan ya. Tak lama lagi masuk surga. Oke, thank you ya semua udah belajar sama